Bapak Ibu, sahabat semuanya, selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi kita pada pagi yang cerah ini, di mana matahari sudah mulai bersinar. Pada pagi hari ini kebetulan saya berada di kebun sawit yang sudah hampir 3 tahun tidak saya injak kaki sini sejak sawit ditanam. Kebetulan ini kemarin kita tanam sawit ini di dalam semak-semak seperti ini. Kita mencoba sekitar 540 batang. Ternyata kalau kita tanam seperti ini sawitnya tidak begitu subur. Jadi sebagai pengalaman juga bagi kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita berjalan ke depan, seperti biasa saya mendoakan Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan Bapak Ibu sahabatku semuanya dalam keadaan walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ini saya sengaja kesini. Inilah keadaannya. Ini sangat parah sekali semaknya. Ini anak-anak kayu ini memang tidak boleh sebenarnya di kebun sawit. Cuma kita coba, nanti kita rawat, kita usahakan gimana ini supaya kita bersihkan. Nanti kita tebas, kita semprot dengan menggunakan herbisida yang ramah lingkungan. Inilah kita coba kemarin. Sawit ini udah cukup tua juga umurnya. Ini udah lebih kurang 2 tahun ditanam nih. Saya sejak ini ditanam udah lama belum pernah menyempatkan ke sini. Ini kebetulan pada pagi yang cerah ini, pada pagi hari ini, alhamdulillah ada waktu kita bisa melihat kebun sini. Jadi kita cek, kita kontrol ini apa kekurangannya, apa yang diperlukan sawit kita ini. Jadi akan kita apakan nantinya, kita pelajari. Sebagian ini ada juga yang tumbuh. Kemarin dari sekitar 540 batang dicek orang yang bekerja di sini, yang mengerja, ada keluarga yang membersihkan ini kemarin, ada sekitar hanya 7 batang yang mati. Cukup bagus juga, tidak banyak yang mati, cuma pertumbuhan dan perkembangannya agak sedikit bukan agak terganggu karena terlalu banyak semak-semak yang ada dalam kebun ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan berjalan ke depan. Inilah keadaannya Bapak Ibu sahabat semuanya. Ini di sini yang tertanam ini sudah kurang 5 hektar. Di total lokasi sini ada sekitar 12 hektar ini kebun ini. Ini. Jadi kalau untuk sawitnya sudah tumbuh, ini udah 2 tahun nih Bapak Ibu sahabat semuanya, umur 2 tahun nih. Ini kemarin sengaja belum ditebang, kita tebang sarikan dengan karet, cuma karet udah banyak mati. Dan juga terus terang ini tidak itu terawat, tapi kami bersyukur masih ada juga hidup sawitnya. Dari 540 batang itu setelah dicek oleh keluarga kita kemarin yang mengerjakan ini, hanya 7 batang yang mati, kan lumayan tuh. Jadi kita tinggal perawatan ekstra. Ini masih. Jadi tanamnya 8x9. Alhamdulillah masih. Ini umur 2 tahun. Itu kebun karet kita. Karet ini masih di deres. Jadi kalau yang di dalam dalam kebun karet ini, karena dia agak sedikit bersih, subur tumbuhnya. Kalau ini Bapak Ibu, ini terganggu, dia berebut makanan dengan anak-anak kayu, dengan rumput, jadi agak kurus-kurus. Tapi daunnya alhamdulillah masih hijau. Ini kemarin kita menggunakan bibit Topaz 3 nih, bagus sobat semuanya. Kita walaupun ditanam dalam semak-semak seperti ini, kita tetap menggunakan bibit varietas unggul. Karena bibit varietas unggul ini tidak akan mengecewakan. Ini bagus. Ini hutan karet. Jadi kebun-kebun. Jadi nanti juga kalau karet ini, kalau sawit ini udah masuk 3 tahun, karet-karet dalam ini akan kita bunuh. Kita kasih triklopir supaya sawit-sawit ini nantinya
bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu sahabat semuanya, nah, jadi itulah kurang kontrol kita. Memang setelah kita kebun sawit ini harus kita kontrol langsung minimal per 3 bulan atau per 5 bulan. Ini kemarin kan memang dibersihkan oleh orang yang bersihkannya. Ini kawatnya tidak dibuang, harusnya dibuang nih. So ini akan mengganggu pada pertumbuhan sawit kita ini. Kok umurnya udah besar nih, terus buang, jangan dibiarkan. Ini tujuan kita kemarin tuh pakai kawat supaya jangan diganggu oleh hama babi atau tikus. Ini harus buang ini. Nah, ini udah mengganggu, merusak daripada sawit kita ini. Nah, buang. Nah, ini ya. Sudah terlalu ya terlalu masuk ke dalam tanah. Ini kalau seandainya terlambat, ini bisa genting batang. Ini yang biarkan ada pakai kawat ini harus dibuang. Ini biarkan. Itu satu strategi, satu cara. Kalau di seandainya di tempat Bapak Ibu sahabat semuanya ada banyak hama, misalnya babi hutan, salah satu cara efektif dan efisien untuk mengatasinya dengan memakai kawat seperti ini. Nah, memakai kawat seperti ini ya. Kalau seng terlalu besar biayanya. Jadi pengalaman yang kita peroleh Bapak Ibu sahabat semuanya, intinya kalau sawit ini pengalaman kita, kalau ini kemarin kan agak bersih sedikit, jadi intinya walaupun kita tupang sarikan dengan karet, pangkal sawit ini kalau bisa memang harus dibersihkan, tidak boleh semak. Boleh kita tupang sarikan untuk ambil hasilnya menjelang buah sawit kita kalau bisa pangkal-pangkalnya ini, karena kita agak terlambat perawatan, harus bisa dicangkul. Kita gemburkan tanah sekelilingnya lebih kurang 2 meter keliling ujung pelepah. Walaupun saya lihat di atas sana tidak pupuk, yang penting bersih, dicangkul pangkal-pangkalnya, bersihkan. Jadi alhamdulillah akan bagus juga hasilnya. Cuma kalau semak, bagaimana super bibitnya tidak akan berhasil. Ini kemarin sengaja diikat seperti ini, takut tumbang. Nah, ini umur sawit kita ini 22 tahun ya. Nah, ini Bapak Ibu sahabatku semuanya. Belum tumpah karet. Ini jarak dari rumah kita sekitar 25 menit lah pakai motor. Memang saya akui sini kurang terawat. Saya sudah hampir 2 tahun tidak ke sini. Nah, ini. Jadi kalau dalam pohon karet memang inilah keadaan batangnya. Pelepahnya tinggi-tinggi, kurus-kurus, tapi kita syukur nih, ini tidak pernah pupuk, daunnya tetap hijau. Nah, jadi boleh Bapak Ibu sahabat semuanya buang sarikan seperti ini. Tapi kalau umur 2 tahun, 2 tahun lebih, sawit karet ini kalau bisa ditebang atau dibunuh pakai triclopyr. Itu hidup semua. Hidup semua. Kalau untuk perawatan walaupun terlambat, masih bisa lah kita kejar nantinya supaya subur. Ini tanahnya alhamdulillah cukup bagus, subur, bagus tanahnya. Kadar humusnya tinggi. Kita jalan Bapak Ibu sobatku. Ini kemarin tebas sudah 2 tahun tidak tebas. Nah, Bapak Ibu sahabatku semuanya dimanapun berada, jadi pada pagi hari ini beginilah liputan singkat kita. Kami akan terus berkeliling. Tidak mungkin semuanya kita upload karena mengingat durasi. Jadi kesimpulan pagi hari ini lebih kurang saya 2 tahun tidak pernah sampai ke sini. Beginilah sawit kita, umurnya pun lebih kurang 2 tahun. Kita menggunakan bibit Topaz 3 yang ditanam di dalam kebun karet. Kebun karet ini pun sudah lama tidak deres. Jadi kesimpulan pagi hari ini intinya, silakanlah Bapak Ibu sahabat semuanya berdasarkan pengalaman saya.
kita tumpang sarikan dengan karet. Dengan artinya hasil karet kita ambil, kita deres menjelang sawit umur 2 tahun. Setelah 2 tahun atau 2 tahun setengah, pohon-pohon karet ini wajib kita tumbang, baik itu menggunakan secara manual pakai mesin sinso atau parang atau kampak. Bisa juga kita menggunakan racun triklopir. Kalau seandainya punya alat atau punya dana, kita bisa juga kita memakai alat berat untuk menumbangnya ini supaya jangan kena pelepah-pelepah sawit yang ada di belakang ini. Jadi Bapak Ibu sahabat semuanya, kesimpulannya itulah yang pertama. Yang kedua, intinya sawit ini harus bersih nampaknya. Kalau bersih insya Allah dia akan tumbuh kembang dengan baik dan sempurna, walaupun pemupukannya tidak ada atau kurang. Jadi itulah Bapak Ibu sahabat semuanya, mohon bantu subscribe, like, comment, and share jika liputan ini betul-betul bisa menghibur atau ada bisa menambah pengalaman kita semua. Dan juga saya berharap komentar dari Bapak Ibu sahabatku untuk mengisi kolom komentar yang ada di bawah video ini. Demikianlah Bapak Ibu sahabatku semuanya, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.